Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat-Nya, di mana pada hari yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita kenikmatan umur, sehat walafiat, dan memudahkan anak kita ke masjid Baitus Salam di dalam rangka melakukan salah satu kewajiban kita, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan kajian ilmu. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada kita, kepada Rasul kita, panutan kita Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat, tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa menapaki jejaknya dan mengikuti sunnah-sunnah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 hadis yang insyaallah kita akan bahas sesuai dengan kaidah ilmu hadis. Yang pertama, temanya tentang kerasnya hati, bahwa hati yang dimiliki manusia yang dia lembut itu bisa keras seperti batu. Di sini dikatakan dalam hadis ini, la tukthirul kalama bighairi dzikrillah, fa inna kathratal kalami bighairi dzikrillah qaswatun lil qalbi, wa inna ab'adan nas min Allah al-qalbul qasih. Janganlah engkau memperbanyak berbicara untuk bukan zikir kepada Allah, untuk bukan mengingat kepada Allah, karena banyaknya perkataan selain zikir kepada Allah adalah mengeraskan hati. Sesungguhnya orang yang paling jauh dari Allah adalah orang yang hatinya keras. Di sini kalau kita lihat maknanya sangat bagus. Tapi apakah hadis ini selamat dari penyakit-penyakit atau sahih? Maka hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam sunannya dari Abdullah bin Umar, dan permasalahannya adalah perawi yang bernama Ibrahim bin Abdullah bin Hatib, wa huwa al-Harith. Al-Qattan mengatakan la yu'rafu halu, tidak diketahui status. Ini sering kita sebut dengan perawi yang majhul. Majhul artinya perawi yang tidak diketahui status, di mana ulama tidak menyebutkan statusnya apakah thiqah atau dhaif. Hanya Ibnu Hibban yang menyebutkan perawi ini, yaitu Ibrahim bin Abdullah bin Hatib dalam Al-Thiqat. Namun Ibnu Hibban rahimahullah ta'ala terkenal dengan tasahul atau terlalu mudah menganggap perawi thiqat, sehingga Ibnu Hajar atas perkataan Ibnu Hibban tersebut mengikutinya bahwa perawi ini yaitu Ibrahim bin Abdullah bin Hatib adalah saduq, ya, orang yang jujur, ya, meriwayatkan hadis-hadis yang mursal. Baik, hadis mursal itu apa? Hadis mursal, saya ulangi, adalah hadis yang di mana tabi'i mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada seorang tabi'in mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hadisnya hadis mursal. Arsala itu artinya dilepas. Karena antara Rasulullah dengan tabi'in seharusnya ada
perawi lagi yang namanya sahabat. Tapi ketika tabi'in mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hadisnya mursal. Hadisnya ada yang terlepas atau putus. Jadi putusnya harus dimulai dari setelah tabi'in. Itu hadis mursal. Jadi kalau tabi'in mengatakan Al Hasan Al Basri misalnya, kita mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak belajar ilmu hadis dia mengatakan ini hadis Pak Ustaz. Ya. Ini hadis, tapi ini Hasan Al Basri mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apakah Hasan Al Basri bertemu dengan Rasul? Tidak. Hasan Al Basri adalah tabi'in. Beliau adalah murid dari sahabat, bukan murid daripada Rasulullah SAW. Sehingga hadis ini bermasalah. Betul. Walaupun tidak masuk dalam golongan matruk atau munkar sebagaimana yang dijelaskan, karena hadis juga lemahnya ada tingkat. Kalau hadis ini maudhu', palsu atau matruk atau munkar, itu hadis yang tingkat kelemahannya. Kalau munkar atau matruk itu sangat parah. Baik. Sekarang kita ingin melihat saya tulis itu yang berkaitan dengan hati yang keras. Ada dua ayat Al-Quran yang berbicara tentang kerasnya hati. Pertama Al-Baqarah 74, yang kedua Al-Hadid ayat 16. Kita ingin tahu apa sih penyebab hati ini menjadi keras. Al-Baqarah 74 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar, wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma', wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah, wallahu bighafilin 'amma ta'malun." Ayat ini berbicara tentang Bani Israel yang mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Musa alaihissalam ketika diperintahkan untuk memerintahkan kaumnya menyembelih seekor betina, sapi betina. Kemudian mereka menanyakan bagaimana sapinya, tua atau muda? Maka Allah mengatakan tengah-tengah. Udah begitu tanya lagi, sapinya warnanya apa? Malaunuha. Kata Allah Subhanahu wa taala, kuning seperti emas. Yang kalau mata melihat itu bersinar. Safra faqi'un lamuha tasurun. Udah begitu oke. Tanya lagi, bagaimana sapinya ya? Sapi yang digunakan untuk membajak atau tidak? Untuk sawah, membajak tanah sawah atau tidak? Kata Allah Subhanahu wa taala, enggak. Sapinya la dalulun tusirul ardh. La dalulun tusirul ardh wa la tasqil hartha musallamatun la syiyata fiha. Ya, sapinya adalah sapi yang diam, tidak bekerja. Jadi sapi bukan sapi buruh. Kemarin hari buruh. Jadi ada sapi juga yang tidak kerja. Dia di kandangnya saja, tidak bekerja apapun, mau membajak sawah ataupun yang lainnya. Jadi benar-benar di kandang, bukan sapi bekerja. Baik, akhirnya barulah mereka melakukannya. Hampir saja mereka tidak melakukan, menanya terus. Kemudian ketika Allah berbicara tentang seseorang yang dibunuh. Ini kan kisahnya ada seorang dari Bani Israel yang membunuh saudaranya, ingin dibuktikan siapa sebenarnya yang bunuh. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan sapi yang dipotong itu bagian-bagian untuk dipukul, supaya nanti bagaimana caranya Allah memberitahu siapa sebenarnya pembunuh orang itu. Maka ketika itu berbicara, ketahuan siapa sebenarnya pembunuh dari Bani Israil.
dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu, setelah itu Allah berkata, Allah berfirman, kemudian hatimu menjadi keras setelah itu. Artinya setelah kejadian itu Allah tunjukkan dengan kejadian ini, dipukulkan bagian-bagian dari sapi yang telah dipotong, dan kemudian mayat ini menunjuk kepada pembunuh, siapa sebenarnya yang membunuh dia. Ini tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Allah menghidupkan yang mati, ya, agar kalian berakal, agar kalian percaya kepada Allah, agar kalian beriman kepada Allah. Tapi Bani Israel enggak percaya, enggak beriman juga. Maka yang terjadi adalah hati menjadi keras. Jadi faktor pertama mengapa hati menjadi keras, karena kita tidak mau menerima nasihat-nasihat atau ajaran-ajaran Allah dan Rasul. Beberapa kejadian yang kita lihat, kita tidak menjadi sadar akan kejadian tersebut. Ini yang bisa menjadikan hati menjadi keras. Misalnya kematian. Kita lihat seorang ujian meninggal. Dan satu yang saya perhatikan, ternyata kejadian kecelakaan motor ini baru seminggu yang lalu. Itu terjadi di Pochin. Seorang anak mahasiswa, ketika dia melintas kereta api, akhirnya motornya terseret. Itu harinya sama, hari Jumat kemudian selang seminggu saja Uje meninggal. Dan terjadi kejadian-kejadian yang lain. Ini adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa mematikan siapa saja dalam kondisi apapun. Enggak melihat dia ustaz, enggak melihat dia masih muda, mau penyakitan atau tidak, ya, masih sehat-sehat. Ternyata Allah Subhanahu wa taala panggil, enggak ada yang tahu. Ya. Enggak ada yang tahu. Dan tidak ada yang menyangka. Nah, ini adalah pelajaran bagi agar kita tidak menjadi orang-orang yang keras hati. Tanda itu ditampakkan kepada kita. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, hatimu wahai Bani Israel mengeras seperti batu, bahkan lebih keras. Batu saja itu bisa mengalir darinya sungai. Batu saja bisa mengalir darinya mata air. Batu saja bisa jatuh dari gunung karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa hati manusia bisa sekeras seperti batu, bahkan lebih keras dari batu? Itulah Bani Israel. Yang pertama. Yang kedua, penyebab kerasnya hati dalam surat Al-Hadid ayat 16 disebutkan, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihim al-amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Tidakkah datang waktu bagi orang yang beriman untuk khusyuk hatinya kepada Allah dan yang diturunkan dari kebenaran, yaitu kita ada waktu untuk membaca Al-Quran, ada waktu untuk mendengarkan kalam Allah. Karena kalau kita bekerja setiap hari, Pak Ustaz saya kerja sibuk, ya, di mana di sini atau di kantor yang lain tidak ada waktu, maka hati kita akan menjadi keras. Kenapa? Karena hati kita tidak pernah disirami oleh lantunan-lantunan ayat Al-Quran. Makanya disebut dengan siraman rohani. Betul. Hati itu dia akan menjadi keras, seperti tanah. Kalau tidak kena air, maka dia keras. Tapi kalau disiram oleh air, disiram dengan air, maka tanah itu menjadi lembab. Seperti itulah hati. Sama seperti orang-orang ahlul kitab, kata Allah Subhanahu wa taala, tala 'alaihimul amad. Waktu mereka sangat lama
Mereka tidak mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Mereka di sini tidak mendengarkan ayat-ayat dalam kitab-kitab mereka. Maksiat mereka lakukan. Jadi yang ketiga, faktor yang menyebabkan hati kita menjadi keras adalah banyaknya maksiat. Wa katsirun minhum fasiqun. Semakin kita maksiat, semakin hati kita mengeras. Susah untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makin malas untuk ke masjid, itu makin hati kita menjadi keras. Makin malas untuk sholat berjamaah, makin malas untuk sholat itu sendiri, maka hati kita akan menjadi keras. Orang yang sudah lama tidak sholat, kemudian diajak untuk sholat, seperti ada sesuatu yang mengganjal berat sekali. Kenapa itu terjadi? Karena banyaknya maksiat. Wa katsirun minhum fasiqun. Itu tentang kerasnya. Jadi bagaimana caranya agar kita tidak keras hatinya dengan tiga yang tadi. Pertama, kita memperhatikan kejadian-kejadian alam sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kematian dan juga gerhana. Kalau tidak salah seminggu yang lalu ada gerhana bulan, nanti tanggal 11 juga ada gerhana matahari cincin. Nah, akan terjadi antara pukul 7.30 sampai pukul 9.30. Itu tanda-tanda kebesaran. Yang kedua adalah kita mendengar ayat Allah, ayat Al-Quran dan hadis, itu juga bisa menjadikan hati kita lembut. Dan yang ketiga adalah menjauhkan dosa. Baik, itu hadis yang pertama. Yang kedua adalah ini tentang mencela saudara yang sudah meninggal. Hadisnya mengatakan, "Man 'ayyara akhahu bi dzambin lam yamut hatta ya'malahu." Ini hadisnya serem ya, ancaman ya. Barang siapa yang mencela saudaranya dengan suatu dosa, maka dia tidak akan mati sampai dia melakukan dosa itu. Baik, kita lihat status hadis ini dalam ilmu hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Muadz bin Jabal. At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan gharib, sanadnya tidak bersambung muttasil. Baik. Tadi Tirmidzi, sekarang Tirmidzi. Mungkin pertanyaan, Ustaz, berarti ada dong dalam Sunan At-Tirmidzi hadis-hadis yang lemah? Ada. Termasuk hadis ini. Sekarang kita perhatikan perkataan Tirmidzi. Hadis ini hasan gharib. Pertama, Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan. Hasan itu apa sih? Maksud hasan itu adalah satu tingkatan di bawah sahih. Maksudnya kalau hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi rawahu al-'adl ad-dhabit atau mattasala sanaduhu bi naql al-'adl ad-dhabit 'an mithlihi ila muntaha min ghairi syuzuzin wala 'illah. Hadis yang bersambung sanadnya, yang diriwayatkan oleh orang yang adil, yang thiqah, yang dhabit ya. Dhabit itu apa, nanti kita bahas panjang. Dhabit itu hafalannya bagus. Ini ada penjelasannya lebih panjang, kita tidak akan panjang. Dari awalnya sampai akhirnya tanpa adanya syadz dan tanpa adanya illah, yakin. Nah, kalau hadis hasan di bawahnya sama seperti tadi, cuma dia diriwayatkan oleh orang yang hafalannya khafifid dhabt, agak rendah sedikit. Jadi tidak sesempurna atau tidak sekuat orang yang meriwayatkan hadis sahih. Itu bedanya. Ya. Apakah dia hujjah? Tapi di sini Imam Tirmidzi mengatakan gharib. Gharib itu artinya bukan aneh. Ya, jadi hadis aneh bukan, hadis itu gharib artinya hadis ini cuma sendiri jalan. Ya, cuma ada satu jalan. Kemudian Imam Tirmidzi hadis ini hasan gharib ya. Baik, hasan kan hadisnya baik. Hadisnya bisa dijadikan hujjah. Tapi Imam Tirmidzi di akhirnya mengatakan sanadnya tidak bersambung. Ya, jadi hukum yang pertama
itu dibatalkan dengan perkataan Imam Tirmidzi sendiri, yaitu sanadnya tidak bersambung. Laisa bimuttasil, ya. Sanadnya tidak bersambung. Sanadnya tidak muttasil. Sekarang kalau hadis yang tidak bersambung sanadnya diterima atau tidak? Tidak. Jadi hadisnya hadis dhaif. Karena salah satu syarat hadis untuk diterima baik itu sahih ataupun hasan, sanadnya harus bersambung. Ya. Jadi begitu cara. Jadi ada seperti kontradiksi. Di awal Imam Tirmidzi mengatakan hasan gharib, tapi kemudian Imam Tirmidzi sendiri mengatakan laisa isnaduhu bimuttasil, sanadnya tidak bersambung. Ini ada masalah. Baik. Sekarang kenapa tidak bersambung? Karena Khalid bin Ma'dan tidak pernah bertemu dengan Mu'adz. Satu. Jadi di dalam sanadnya ada Khalid bin Ma'dan an Mu'adz bin Jabal. Yang kedua, ternyata bukan itu saja, bukan masalah bersambung. Ada perawi yang bernama Muhammad bin Al-Hasan bin Abi Yazid Al-Hamdani. Dua ini sebab kenapa hadis ini tidak diterima, karena An-Nasai mengatakan Muhammad bin Al-Hasan bin Abi Yazid Al-Hamdani matruk. Ini ada dua misalnya, ya. Yang pertama dia tidak bersambung, yang kedua ada perawi yang matruk. Matruk itu apa? Kita sering bahas, matruk itu adalah perawi yang tertuduh dengan kedustaan, yang sering bohong dalam perkataan manusia sehingga dia tertuduh memalsukan hadis Rasul. Karena orang yang bohong dalam percakapan manusia tidak menutup kemungkinan untuk bohong dalam percakapan Rasulullah SAW. Baik. Riwayat Imam Ahmad dalam Az-Zuhud meriwayatkan hadis ini dari perkataan Hasan Al-Basri, ya. Kalau tadi hadis dia matruk. Baik, sekarang ternyata ada perkataan tapi bukan perkataan Rasul. Tidak masalah, ya. Selama kita tidak menisbatkan kepada Rasul, ini dianggap sebagai perkataan Allah. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, kami berbicara, ya, bahwa orang yang menjelekkan saudaranya dengan dosa, maka yang dia telah taubat, maka Allah SWT menyobanya dengan dosa itu. Ini bisa mungkin mengatakan seperti ini Al-Hasan Al-Basri karena kenyataan. Contohnya gimana, Pak? Contohnya contohnya misalnya kita tahu seseorang dia dulunya narkoba, tapi dia telah taubat, terakhir ternyata jadi orang alim, ustaz atau kiai. Kemudian kita jelek-jelekin, itu si fulan dulunya narkoba, kerjaannya dugem, ya, minum minuman keras, pokoknya jelek. Itu nggak benar dia. Maka kata Hasan Al-Basri, orang itu akan dicoba dengan dosa yang dilakukan orang yang dijeleki. Ini bukan hadis, ini perkataan Hasan Al-Basri. Ternyata dia yang jelekin ini narkoba juga. Kena narkoba, dulu jelekin orang, ternyata Allah perlihatkan bahwa jangan mencela orang yang sudah. Ada nggak Ustaz hadis yang sudah ada? Hadisnya hadis Asy-Syaikh Bukhari Muslim dari Ibnu Mas'ud, tidak ditulis di situ. Yang bunyinya sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufr. Mencela orang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Baik hidup ataupun mati. Dalam hadis Abu Dawud dengan sanad yang sahih, kasru 'azmil mu'mini mayyitan ka kasrihi hayyan. Menghancurkan tulang orang mukmin yang hidup, menghancurkan tulang orang mukmin yang mati sama seperti menghancurkan tulangnya ketika hidup. Jadi ada orang mayat nih, udah mati ini, lindes aja bisa. Itu sama hukumnya ketika dia hidup, tidak ada beda. Sama juga seperti sibab, ya. Sibab di sini artinya mencela. Jadi jangan mentang-mentang sudah mati dicela, nggak boleh. Sehingga mungkin ini terjadi pada zaman Hasan Al-Basri, ada orang yang mencela seseorang karena dosanya, padahal dia sudah bertaubat, ya.
sudah bertobat. Yang berbeda kalau belum bertobat. Itu pun tidak boleh. Tapi di sini sudah bertobat, kemudian dia celah, enggak terjadi pada zaman Hasan Basri, Allah timpakan dia, ternyata dia melakukan dosa yang pernah dilakukan orang yang dicelanya. Ya, boleh kita mencela, apalagi ini sudah tobat. Dulu si fulan ini nggak benar ya, kesini aja dia bagus, pokoknya dulunya jelek. Maka kita sebagai orang Muslim, karena hadis-hadis tersebut, ya hadis yang sahih, kita tidak boleh mencela sesama Muslim, baik ataupun sudah atas suatu dosa yang dilakukan, apalagi orang tersebut sudah bertaubat. Ya. Yang belum bertaubat saja tidak boleh, apalagi sudah bertaubat. Sehingga mungkin ya, itu terjadi pada Hasan al-Basri, ya. Telah terjadi di zamannya orang yang melakukan seperti itu, Allah coba dengan dosa. Dia melakukan dosa orang yang mencela. Baik, yang terakhir adalah tentang jihad. Ya, hadis ini sangat populer. Kenapa populer? Sering disampaikan oleh para penceramah, tapi sayangnya hadis ini lemah. Yaitu Rasulullah SAW ketika pulang dari perang Tabuk mengatakan, "Raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar." Kami kembali dari jihad kecil ke jihad besar. Sahabat bertanya, "Loh, emang ada jihad yang lebih besar daripada perang Tabuk?" Kata Rasulullah, "Mujahadatul 'abdi hawa." Itu dalam hadis lain, jihadun nafs. Yaitu jihad kepada nafsu, hawa nafsu, jihad kepada jiwa. Kenapa Pak Ustaz hadis ini lemah? Baik kita bahas secara ilmu hadis. Ya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Az-Zuhdul Kabir dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dengan sanad yang lemah. Kenapa lemah? Ibnu Hajar mengatakan dalam Takhrij Al-Kasyaf, hadis ini dari riwayat Isa bin Ibrahim, dari Yahya bin Ya'la, dari Laits bin Abi Sulaim. Ya, jadi ada 3 perawi di sini. Isa bin Ibrahim, Yahya bin Ya'la, Laits bin Abi Sulaim. Ketiga-tiganya du'afa, lemah. Ya. Du'afa dalam ilmu hadis bukan du'afa yang butuh bantuan, dompet du'afa, beda. Itu orang-orang yang tidak mampu berhak mendapatkan zakat ataupun sedekah. Tapi du'afa dalam ilmu hadis orang-orang yang lemah. Lemah apanya Pak Ustaz? Lemah agamanya atau lemah hafalan. Jadi kalau perawi lemah hafalannya, ya, baru ngafal 2 hadis 3 hadis salah, maka dia tidak disebut du'afa kalau banyak du'afa. Kemudian An-Nasai mencantumkan riwayat ini dalam kitab Al-Ghunah dari perkataan Ibrahim bin Ablah. Ya. Jadi Imam Nasai mencantumkan riwayat ini dari perkataan Ibrahim bin Ablah, bukan dari perkataan Rasul. Ini sering terjadi dalam hadis-hadis yang banyak beredar seperti tadi. Nomor 2. Ya. Itu ternyata perkataan Hasan al-Basri. Adapun yang disebutkan hadis itu matruk. Kemudian hadis ini juga dinisbatkan kepada Rasul, tapi ternyata dhaif. 3 perawi. Jadi jihadun nafsi itu perkataan siapa? Nah, di sini didapatkan dalam An-Nasai dalam kitab Al-Ghunah, ini perkataan Ibrahim bin Ablah. Jadi perkataan Ibrahim bin Ablah itu bahwa al-jihadul akbar, jihad yang besar itu adalah jihadun nafs, walaupun tidak disebutkan kisah perang Tabuk, karena yang menjelaskan perang Tabuk itu adalah hadis. Jadi ini Ibrahim bin Ablah adalah seorang tabi'in, ya, yang thiqah, yang terpercaya. Adakah ayat-ayat Quran atau hadis yang menjelaskan tentang jihadun nafs atau yang semakna? Banyak. Misalnya surat An-Nas ayat 44:1 sering kita baca, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya an-nar. Itu berkaitan dengan mujahadah nafs, melawan hawa nafsu. Orang yang takut kedudukan Allah Subhanahu wa taala dan menahan dirinya dari hawa nafsu, maka surganya lah
sebagai tempat. Atau firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla." Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang membersihkannya dan rugilah orang yang mengotorkan. Berkaitan dengan tazkiyatun nufus. Artinya apa? Artinya jihad an-nafs atau mujahadah nafs itu ada. Tapi tidak bisa dia lebih tinggi daripada jihad di medan perang. Karena selalu disebutkan asy-syuhada was-shalihin, ya. Barang siapa yang man sa'ala Allah bisidqin, dalam hadis, man sa'ala Allah asy-syahadata bisidqin ballaghahu Allah manazil asy-syuhada wa imma ta'ala firashi. Hadis sahih. Jadi orang yang meminta kepada Allah dengan tulus, dengan jujur, dia ingin mati di medan perang, maka Allah akan menyampaikannya dalam posisi atau dalam kedudukan orang-orang syuhada, walaupun dia mati di atas kasur. Artinya apa? Artinya pahala orang yang syahid itu besar, lebih besar. Jadi mujahadah nafs ada, tapi jihad di medan perang itu lebih besar. Tidak lebih kecil sebagaimana hadis ini, jihadul asghar. Karena Rasulullah mengatakan itu. Orang yang minta Allah untuk dimatikan dalam keadaan syahid, maka Allah akan menyampaikan derajat syahid itu walaupun dia mati di atas kasurnya. Berarti pahala orang syahid itu lebih tinggi. Dan ayat lain, ya, misalnya ma'al ladzina an'amta 'alaihim atau ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Selalu disebutkan syuhada, syahid, ya. Jadi syahid adalah satu pahala yang Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berjuang jihad. Dengan demikian selesailah kajian hadis pada kesempatan kali ini. Intinya adalah pertama, kita berupaya untuk mendengarkan dan mengamalkan ajaran Allah dan Rasulnya agar hati kita tidak keras. Kita sempatkan waktu kita untuk mendengar ceramah atau mendengar Al-Quran dan hadis agar hati kita menjadi lembut, dan kalau lembut maka kita akan mudah untuk menerima dari Allah dan ajarannya. Yang kedua adalah jangan sampai kita mencela saudara kita yang sudah mati atas dosa yang pernah dia amalkan. Apalagi dosa itu dia bertobat, dan secara umum mencela orang muslim adalah hal baik dalam keadaan hidup ataupun mati. Dan yang ketiga adalah ada yang disebut dengan mujahadah nafs, jihad nafs, jihad jiwa. Walaupun jihad jiwa tidak bisa lebih tinggi daripada jihad al-akbar, jihad di sini tidak lebih tinggi daripada jihad di perang di jalan Allah, tapi jihad nafs juga adalah hal penting dalam kehidupan, karena dengan jihad nafs, mujahadatun nafs, memerangi hawa nafsu, memerangi jiwa yang ammaratun bisu, segala yang tamatkan dengan mengatur jiwa, itu adalah satu perjuangan juga untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Cukup. Baik, kita cukupkan dengan